Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video yang kedua dari chapter ini, yaitu tentang bottleneck analysis dan theory of constraints. Apa itu bottleneck analysis dan theory of constraints, kita akan bahas di video kali ini. Jadi pada ada yang dinamakan tentang workstation. Nah, setiap workstation itu mempunyai unit kapasitasnya masing-masing. Jadi di dalam memproduksi sebuah produk itu kan tidak langsung produk jadi, tapi ada beberapa tahap pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, itu tahap pekerjaan itu disebut sebagai workstation. Nah, kemudian capacity analysis itu menentukan bagaimana kita dapat menentukan jumlah output yang dapat dihasilkan atau throughput capacity dari sebuah workstation itu di dalam sistem. Itu adalah capacity analysis. Kemudian bottleneck itu merupakan constraint itu sendiri, yaitu atau batasan-batasan yang terjadi di dalam rangkaian kerja untuk menghasilkan sebuah produk itu. Kemudian sebuah bottleneck itu merupakan workstation yang memiliki efektif kapasitasnya yang paling rendah di dalam sebuah sistem itu. Nah, jika kita lihat di sini ada terminologi yang disebut sebagai bottleneck time. Bottleneck time itu merupakan waktu yang dibutuhkan pada workstation yang paling lama pada sebuah sistem. Jadi waktu yang paling lama untuk sebuah workstation menyelesaikan pekerjaannya dalam sebuah sistem produksi. Kemudian throughput time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari tahap proses produksi awal hingga akhir hingga menghasilkan produk itu. Jadi kalau dari bagan ini yang disebut sebagai workstation itu adalah A, B, sama C. Nah, sedangkan waktu atau throughput time-nya itu adalah dari waktu yang dibutuhkan dari A hingga C, jadi 2 plus 4 plus 3. Nah, sedangkan bottleneck time yaitu merupakan waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dari workstation itu. Berarti dari contoh di bawah, bagian bawah ini dari A, B, C itu waktu yang terlama adalah 4 unit. Oke. Baik, kita masuk ke contoh. Jadi ini ada restoran sandwich yang menjual sandwich. Nah, proses pembuatan sandwich itu sendiri melalui beberapa rangkaian workstation semacam ini. Nah, di sini ada dua rangkaian workstation yang memiliki kondisi yang sama. Dan tiap rangkaian ini memiliki dua pegawai dan merupakan terdiri dari 3 operasi. Itu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, semua sandwich yang setelah selesai dibuat kemudian dibungkus. Jadi dari order, proses pembuatan, kemudian dibungkus untuk disajikan kepada konsumen. Nah, di sini ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dari tiap workstation-nya, dari order sampai wrap atau pembungkusan ya. Kemudian kita lakukan capacity analysis. Nah, di dalam rangkaian proses pembuatan sandwich ini, untuk bisa menciptakan sebuah sandwich dibutuhkan sekitar 15 tambah 20 tambah 20 55 second gitu kan, detik. Nah, tapi dari dua rangkaian ini dapat menghasilkan sandwich setiap 20 detik. Kenapa seperti itu? Karena ini ada kaitannya dengan bottleneck time-nya gitu kan. Nah, kemudian dari seluruh rangkaian ini ternyata yang paling lama terjadi pada saat pembungkusan, yaitu sekitar 37,5 detik. Nah, oleh karena itu aktivitas ini atau workstation ini itu merupakan bottleneck time dari proses
produksi atau proses pelayanan ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah mendapatkan bottleneck time-nya, nah kita bisa melihat kapasitas yang bisa diproduksi tiap jamnya atau kapasitas sandwich yang bisa dilayani di tiap jamnya. Kapasitas per jamnya itu merupakan 36.000 detik dibagi 37,5 detik per sandwich, yaitu 96 sandwich per jam. Itu. Kemudian throughput time-nya itu 30 ditambah 15 ditambah 20 tambah 20 tambah 37,5 122,5 detik. Nah, kenapa untuk bisa mendapatkan capacity per jamnya itu dibagi dengan bottleneck time-nya? Jadi begini, bedakan antara throughput time dengan bottleneck time. Kalau throughput time itu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan, seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah unit produk itu throughput time. Nah, itu adalah 122,5 detik. Tapi bottleneck time itu maksudnya adalah ketika seluruh rangkaian pekerjaan ini telah berjalan secara kontinu, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang selesai terlebih dahulu dan ada pekerjaan yang menunggu. Contoh, asumsikan ketika ini unit pertama selesai itu ada uh, di pembungkusan ini selama 37,5 detik. Nah, selama 37,5 detik ini di workstation yang lain dia telah menerima order selama 30 detik. Kemudian masuk ke bed 15 detik, 20 detik, 20 detik. Dah di sini waktu tunggunya dari selama ini itu kan berkurang karena dia dimulai sebelum ini juga udah selesai. Jadi waktu tunggunya bukan seperti pada saat unit pertama. Dan proses ini berkelanjutan terus hingga pada akhirnya sampai pada satu titik pada unit produksi keberapa ini di proses produksi ini dapat menghasilkan sandwich per 37,5 detik. Itu. Oleh karena itu kapasitasnya itu dari jumlah total jumlah total kapasitas dibagi dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit atau bottleneck time-nya. Gitu, 37,5 detik. Kita lanjut saja. Nah, ini ada yang proses yang kedua. Kalau yang ini tadi, proses yang sebelumnya tadi itu dia paralel. Paralel maksudnya ada dua pekerjaan yang sama. Nah, kalau ini dia sifatnya simultaneous, yaitu tidak ada pekerjaan yang tidak ada dua rangkaian pekerjaan atau dua rangkaian tahap-tahapan proses kerja yang identik. Semuanya dilakukan secara sama, cuma simultaneous. Nah, gitu. Ini adalah proses dari pembersihan gigi. Proses pelayanan pembersihan gigi. Jadi setiap pasien masuk dia check in selama 2 menit, kemudian dia diambil X-ray-nya selama 2 menit, terus membangun X-ray-nya selama 4 menit, kemudian masuk ke melakukan eksaminasi dari X-ray 5 menit dan cleaning-nya ini 24 menit. Nah, dua ini dilakukan secara bersamaan atau simultaneous. Kemudian dia masuk ke dokter giginya selama 8 menit dan check out-nya selama 6 menit. Itu. Ketika kita lakukan analisis. Nah, untuk mencari bottleneck time-nya, kita cari workstation atau stasiun kerja yang jumlah menitnya paling lama di antara rangkaian menit-menit ini. Ternyata yang paling lama adalah cleaning, yaitu 24 menit per unit. Nah, oleh karena itu, kapasitas per jamnya itu menjadi, karena 1 jam itu 60 menit, nah maka 60 dibagi 24, yaitu 2,5 pasien. Nah,
Di sini bagaimana kita cara ketika ada pekerjaan yang simultaneous ini, bagaimana cara kita mencari throughput time? Throughput time-nya adalah kita tetap asumsikan bahwa ini adalah dua rangkaian pekerjaan yang terpisah. Jadi satu rangkaiannya ini dulu, kemudian kita susun rangkaian yang kedua yang ini. Itu kalau dengan jalur yang pertama dengan X-ray exam itu throughput time-nya sekitar 27 menit. Karena 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 itu jadinya 27 menit. Nah, kalau jalur yang ini 2 menit, 2 menit, 4 menit tambah 24 tambah 8 tambah 6 menit itu adalah 40 menit. 46 menit. Oleh karena itu throughput time-nya adalah yang paling lama yang kita ambil yaitu 46 menit. Jadi untuk seorang pasien itu dapat dilayani selama 46 menit dalam proses pelayanan pembersihan gigi ini. Nah, balik lagi kenapa kapasitas per jamnya itu ditentukan dari jumlah menit per jam dibagi dengan bottleneck time. Oke, saya akan ulangi penjelasannya lagi agar tidak bingung. Asumsikan begini, maksudnya adalah gini. Ini dari pasien pertama. Pasien pertama ini membutuhkan waktu 46 menit hingga ini bisa check out. Begitu kan. Nah, karena ini membutuhkan waktu 46 menit, oleh karena itu ini pekerjaan bisa masuk, kemudian di sini bisa mengerjakan juga, sambil mengerjakan, asumsikan gini, ini ketika pasien masuk ke cleaning, ini harus menunggu selama 24 menit, gitu kan. Nah, ketika dia sudah 24 menit, dia mengerjakan masuk ke dentist, masuk ke check out ini sebesar selama 14 menit. Tapi ketika dia masuk ke dentist, otomatis yang di bagian cleaning dan X-ray exam ini sudah kemasukan pasien lagi kan. Nah, oleh karena itu, ketika ini masuk ke dentist, dia sudah masuk ke bagian X-ray exam, berarti dentist ini tidak lagi menunggu 24 menit. Tapi setelah dia melakukan pekerjaan 8 menit, oleh waktu tunggunya menjadi 24 menit di minus 8, jadi sekitar 16 menit. Jadi setelah dia mengerjakan pasien yang pertama, 16 menit berikutnya dia mengerjakan pasien yang kedua. Nah, kemudian dia mengerjakan di pasien yang kedua, ini ternyata ini waktu tunggunya sudah tidak lagi menjadi 16 menit, tapi menjadi 8 menit. Karena dia pasien yang kedua ini dia sudah di sini juga sudah berjalan. Di waktu dia mengerjakan pasien yang kedua, di sini juga sudah berjalan. Dan seterusnya hingga pada intinya di tiap 24 menit itu dicek ada satu check out pasien. Jadi tiap 24 menit itu pasien check out, tiap 24 menit tiap pasien check out. Tapi untuk satu pasien untuk mendapatkan layanan ini dia tetap harus melalui lamanya itu tetap bergantung pada throughput time. Oleh karena itu kapasitas proses layanannya ini itu merupakan jumlah menit dalam jam dibagi 24 menit atau bottleneck time-nya yaitu 2,5 pasien untuk tiap jamnya. Nah, konsepnya theory of constraint ini biasanya pada umumnya sama sih. Bagaimana kita bisa memanage mengatasi batasan-batasan yang terjadi dari proses produksi kita. Yang pertama step-stepnya itu adalah mengidentifikasi constraint, kemudian kita menciptakan rencana untuk dapat mengatasi batasan tersebut, kemudian kita memfokuskan sumber daya kita untuk dapat menyelesaikan rencana yang sudah kita buat untuk mengatasi batasan. Kemudian step 4 itu merupakan mengurangi efek dari batasan-batasan tersebut dengan cara mungkin kita bisa meninggalkan atau mengurangi pekerjaan yang bisa menyebabkan bottlenecks atau kita bisa melakukan
meningkatkan kapabilitas kita dalam melakukan produksi. Nah, ketika di step kelima ini, ketika yang pertama sudah teratasi, kita balik lagi ke langkah yang pertama untuk mengidentifikasi constraint atau batasan-batasan yang baru, dan akan tercipta proses secara berkelanjutan dan menciptakan proses produksi yang efektif. Nah, di sini ada bottleneck management. Yang pertama adalah release work orders to the system. Maksudnya ini, jadi ada drum, ada buffer, ada rope. Drum itu adalah apa namanya, kayak beat dalam drum itu kan. Ya, asumsinya apa namanya, analoginya kayak beat dalam drum. Jadi dia apa namanya, mengambil waktu di mana pola waktu di mana sebuah proses produksi itu dapat me, me- menghasilkan sebuah produk. Jadi iramanya waktunya itu per berapa gitu kan. Nah, buffer ini fungsinya adalah untuk dapat ketika gini, untuk dapat memastikan bahwa bottleneck itu terus bekerja, maka sebuah proses produksi itu harus memastikan bahwa workstation yang tidak terjadi bottleneck itu berjalan dengan lancar agar bottleneck ini terus bekerja. Nah, oleh karena itu, agar untuk menghindari resiko, karena ketika bottleneck ini di workstation yang menjadi bottleneck itu terjadi keterlambatan, itu akan mempengaruhi seluruh waktu produksi produknya per unit. Nah, oleh karena itu perusahaan biasanya menciptakan persediaan untuk memastikan bahwa bottleneck-nya itu workstation di bottleneck-nya itu akan terus bekerja. Nah, ini lost time, bahwa kehilangan waktu pada bottleneck itu dapat menyebabkan kehilangan waktu pada keseluruhan sistem. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas badan workstation yang bukan merupakan bottleneck itu tidak ada gunanya bagi sistem produksinya. Nah, yang keempat, meningkatkan kapasitas atau kapabilitas dari workstation bottleneck itu dapat meningkatkan kapasitas dari keseluruhan sistem produksinya. Jadi bottleneck itu sangat penting. Baik, sekian penjelasan tentang bottleneck dan theory of constraint. Kita akan lanjutkan video selanjutnya tentang break-even analysis. Jika ada pertanyaan tentang bottleneck dan theory of constraint, silakan sampaikan di dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.